Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Solihuddin, mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta, Fakultas Seni Pertunjukan, Prodi Program Studi Seni Teater dengan NIM 2312141008. Di kesempatan ini saya akan mereview buku dengan judul The Art of Acting, seni peran untuk teater, film, dan televisi. Nah, sebelum kita membahas buku ini, kita harus tahu latar belakangnya si penulis ya. Beliau Eka D. Sitorus atau Eka Dimitri Sitorus, lahir pada tanggal 7 Agustus tahun 1960 di Bandung. Beliau adalah aktor, pelatih akting, dan penulis. Beliau membuat sekolah untuk akting ya, bernama Sakti Aktor Studio. Nah, kita lanjut mereview bukunya ya. Buku ini mempunyai tinggi sekitar 21 cm dengan lebar 14 cm dan mempunyai halaman kurang lebih 252 halaman. Nah, di sini ada 3 bab, masing-masing babnya ada 6 subbab. Kita langsung ke pendahuluan ya. Ini di pendahuluan kita sudah disuguhi dengan materi membahas. Nah, di pendahuluan ini membahas tentang aktor di Indonesia, proses kerjasama di dunia teater, dan peranan aktor dalam proses produksi. Nah, dari pendahuluan aja udah dapat ilmu yang banyak ya. Makanya segera itunya. Kalau penasaran, monggo. Nah, setelah itu ada pendekatan acting. Ini sebelum masuk bab ya. Ada pendahuluan dan pendekatan acting dan pengertian acting. Nah, di pendekatan acting ini ada 2, pendekatan acting representasi dan pendekatan acting presentasi. Masing-masing udah dikasih contoh tokoh yang keren sekali. Dah, coba dibacalah. Nah, kita masuk bab 1, bagian 1 ya. Yaitu dasar-dasar acting. Jadi gini, tidak mungkin seorang aktor yang hebat itu tidak menguasai dasar-dasar acting ya. Bahkan kita harus perlu membaca buku terlebih dahulu deh, karena ini buku yang sangat berpengaruh untuk aktor. Bagaimana kita acting dan pribadi. Nah, di bab 1 ini dibahas dasar-dasar acting dan pribadi, acting dalam kehidupan sehari-hari, drama di panggung dan realita, aksi dan kepribadian, aksi dan tujuan, dan acting sebagai satu disiplin seni dan harkat seorang aktor. Nah, di bab 1 ini, subbab bab 1 ini, seorang aktor harus dituntut harus mengenal dirinya sendiri sebelum mengenal karakter tokoh. Karena itu sangat penting sekali ya. Bagaimana bisa kita mengenal tokoh kalau kita belum mengenal diri sendiri. Nah, di bab 2 bab 1 subbab 2 bab 1. Di sini membahas relaksasi dan konsentrasi, di sini dan sekarang, kepekaan dan kreativitas, relaksasi dan kepekaan, dan kelenturan tubuh ya. Nah, di bab 3 subbab 3 ada si aktor dan gesturnya, gestur dan komunikasi, asal mula gestur, fungsi gestur, menggunakan karakteristik tubuh, karakterasi fisik dalam naskah. Nah, di sini membahas tentang bagaimana seorang aktor mempelajari gestur ya. Kita lanjut subbab 4 bab 1. Di sini ada si aktor dan suaranya. Suara sebagai satu fungsi organis, gestur suara sebagai proses,
fungsi suara sebagai pernyataan sikap dari gestur suara menjadi bahasa verbal. Nah, di bab 4 ini kita belajar tentang olah vokal. Nah, kita masuk ke subbab 5, bab 1. Di sini ada si aktor dan artikulasinya. Penyokong pernapasan, memproduksi nada, bunyi suara nasal. Bunyi suara nasal itu di rongga hidung, bunyi suara oral itu di rongga mulut, dan bunyi suara oral di konsonan. Dan hubungan antara artikulasi dan karakter. Bagaimana seorang aktor harus berdialog dengan jelas atau artikulasi ya. Nah, di bab terakhir, bab 1 ini membahas tentang si aktor dan lingkungannya. Ada bekerja sama, kebersamaan, membimbing, dan mengikuti. Jadi aktor itu harus bukan mengutamakan diri sendiri, itu namanya egois ya guys. Jadi si aktor juga harus tahu bagaimana bekerja sama dengan aktor lainnya, dan harus tahu cara kebersamaan itu bagaimana ya. Nah, itu bab 1 sudah selesai. Sekarang kita masuk bab 2. Nah, kita lanjut di bab 2. Nah, ini lanjut juga di background yang berbeda ya, karena di sini. Nah, kita lanjut di bab 2. Di bab 2 ini terdapat 7 subbab ya. Maaf tadi keliru. Di bab 2 ini ada 7 subbab, dan bab terakhir bab 3 ada 5 subbab. Nah, kita lanjut ke bab 2 ya. Bab 2 ini membahas tentang kemampuan analisa. Bagaimana si aktor menganalisa sebuah naskah, menganalisa karakter, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia itulah pokoknya. Nah, kita masuk subbab 1 bab 2. Di sini ada dasar-dasar menganalisa naskah. Nah, kan betul. Nah, di sini ada tujuan menganalisa naskah sebagai satu kesatuan yang utuh di sebuah naskah. Ya, intinya kita di sini diajari tentang naskah, tujuan menganalisa naskah. Kita lanjut di subbab 2 bab 2. Di sini membahas si aktor dan kamusnya. Ada pengertian denotasi, pengertian konotasi, parafrase, dan sintaksis. Tuh kan, memang ya, buku ini memang banyak banget ilmunya ya. Langsung bacalah ya. Di subbab 3 bab 2 membahas tentang ritme dalam puisi dan ritme dalam prosa. Nah, di bab keempat, subbab 4 bab 2 membahas tentang melodi, fungsi komunikatif bunyi vokal, dan onomatope dan aliterasi, melodi, dan karakteristik dan naskah terjemahan. Nah, di pelajaran keempat ini membahas tentang melodi ya. Melodi bukan bercanda ya ini. Subbab 4 membahas tentang melodi. Di subbab 5 bab 2 membahas tentang kesan dan kiasan. Kesan indra dan kiasan, beda ya, kesan dan kiasan. Kita lanjut di bab 6. Di sini ada si aktor dan naskahnya, membahas tentang aksi dramatis dan struktur naskah, hubungan antara aksi dramatis dan konflik, hubungan antara aksi dan tema, pengorganisasian aksi menjadi plot, krisis menuju klimaks, hubungan antara krisis dan super objektif. Tuh, bayangin coba. Kita di bab 2 ini memang benar-benar menganalisa naskah ya. Bagaimana aksi dramatis dan aksi konflik udah dibangun di sini di bab 2. Pengorganisasian aksi menjadi plot, krisis menuju klimaks. Ini segera bacalah. Nah, di subbab terakhir membahas tentang struktur adegan, terdiri dari pengertian beat, analisa adegan,
dan hubungan antara aksi dan karakter. Ya, kalau ini menganalisa adegan di bab terakhir, bab 7 ya. Itu pokoknya bab 2 ini membahas tentang analisa seorang aktor, menganalisa naskah, menganalisa adegan. Ini bagaimana seorang aktor harus bisa menganalisa setiap naskah, setiap karakter, setiap adegan, setiap scene. Itu tuntutan, bro. Oke, kita lanjut ke bab 3, bab terakhir ya, yang terdiri dari 5 subbab. Di bab 3 ini membahas tentang kemampuan transformasi, bukan transformer ya guys. Nah, di bab 1, bab 3, subbab 1, bab 3 ya, subbab 1, bab 3. Di sini ada aksi dan pilihan, terdiri dari proses internal sebuah aksi, keputusan untuk beraksi, penyesuaian, aksi otomatis, aksi non otomatis, situasi-situasi yang diberikan. Di bab 2, di subbab 2 bab 3 ada aksi dan aktivitas yang terarah, mengalirnya aksi menjadi aktivitas, subteks, aksi utama peran. Ini lebih ke ya kemampuan transformasi dari diri sendiri ke karakter ya, ke tokoh. Di pelajaran di subbab 3, di subbab 3 membahas tentang aksi dan emosi, asal mula emosi, hubungan antara napas dan emosi, pengertian ingatan emosi, penolakan emosi, kontinuitas emosi, bagaimana seorang aktor mengatur emosi. Bukan, karena emosi itu diukur guys. Tingkatan takaran emosi ini dibahas dalam buku ini. Bab 4, kok bab 4? Bab 4, bab 3 membahas tentang si aktor dan karakternya, karakterisasi yang ekonomis, karakter yang dinamis, karakter yang dipercaya. Di sini membahas tentang si aktor dan karakter. Bagaimana si aktor mengenal karakternya, mengenal si tokohnya ini, dan dimainkannya oleh aktor. Nah, kita masuk subbab 5, bab 3. Ya, ini subbab terakhir dari buku ini ya. Di sini membahas si aktor dan imajinasinya, ada gaya dan imajinasi sejarah. Karena aktor itu harus mempunyai imajinasi yang luas guys. Kalau perlu ekstrim banget tuh imajinasi. Ya, cukup sekian review buku The Art of Acting ini. Yaitu mungkin isi buku ini sudah sampai itu aja, sampai halaman 246, dan di halaman berikutnya ada penutup. Nah, di penutup aja ada kehidupan seorang aktor. Nah, isi buku ini sampai halaman 246. Di halaman berikutnya ada penutup. Nah, di penutup aja ada pembahasan kehidupan seorang aktor. Nah, di sini memang banyak hal yang diberikan ya. Ya, setelah itu ada daftar pustaka dan tentang penulis. Oke sih, itu aja. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam bertutur, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada kalian semua. Sekian dari saya. Akhir dari review buku The Art of Acting, seni peran untuk teater, film, dan televisi. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni.